Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah manajemen strategi di pertemuan yang ke-6, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya yaitu analisis pilihan strategi. Analisis pilihan strategi. Nah, ini adalah untuk bagian yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini kita akan lebih lanjut membahas mengenai strategi-strategi yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan oleh perusahaan. Nah, ada 3 macam strategi yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-6 ini. Yang pertama adalah strategi integrasi yang masing-masing dibagi menjadi 2, yaitu integrasi ke depan dan integrasi ke belakang. Kemudian yang kedua adalah strategi diversifikasi. Dan yang ketiga yaitu strategi intensif. Nah, untuk yang pertama strategi integrasi. Strategi integrasi yang pertama adalah integrasi ke depan atau forward integration. Nah, yang pertama ini adalah integrasi ke depan atau forward integration ya. Nah, integrasi ke depan ini bisa kita artikan sebagai integrasi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi ya. Baik dari atau mulai dari distributor hingga retailer ya. Poin yang pertama, integrasi ke depan dilakukan jika strategi perusahaan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang menghubungkan produk ke pelanggan. Contohnya jika sebuah pabrik pakaian jadi membeli perusahaan yang memiliki outlet sendiri. Kemudian poin yang kedua, salah satu tujuan pemilihan strategi ini adalah untuk meningkatkan kepastian distribusi sehingga terhantarnya produk ke konsumen. Dan untuk poin yang ketiga, integrasi ke depan ini dapat menguntungkan konsumen karena bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah ya. Nah, artinya adalah bahwa semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok ya. Nah, ini akan menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan ini ya di manufaktur atau di industri manufaktur. Kita ke slide berikutnya. Masih berbicara mengenai integrasi ke depan, strategi ini digunakan ketika yang pertama mahalnya distributor. Ketika para distributor memberikan harga yang tidak murah, maka salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan strategi integrasi ke depan. Karena di dalam strategi integrasi ke depan ini dia bisa menjalankan kendali atas distributor. Jadi penyediaan distributornya itu betul-betul atas kendali perusahaan. Kemudian poin yang kedua, ketersediaan distributor berkualitas sangat terbatas ya. Kemudian yang ketiga, dalam persaingan tumbuh secara cepat. Yang keempat, memiliki sumber daya modal dan dibutuhkan distribusi produknya sendiri. Dan yang terakhir, distributor dan pengecer memiliki laba yang tinggi ya. Nah, contohnya apa? Pada integrasi ke depan ada beberapa contoh, misalnya e-commerce, franchise, dan factory outlet. Ini adalah bentuk-bentuk pengembangan dari forward integration. Nah, contohnya di dunia nyata adalah misalnya ketika perusahaan PT Kimia Farma ya, ketika PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri yang diberi nama sebagai Apotek Kimia Farma ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya perusahaan mungkin Anda pernah atau sangat familiar dengan PT Astra International ya, di mana pada saat PT Astra International menguasai seluruh outlet shop and drive yang memberikan pelayanan servis dan juga menjual suku cadangnya tentu saja ya. Ini contoh-contoh dalam dunia nyata untuk forward integration. Nah, kemudian strategi integrasi yang kedua adalah integrasi ke belakang atau backward integration ya. Nah, untuk backward integration di sini bisa kita gunakan ya dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok ya. Nah, kendali atas perusahaan pemasok ini baik
manufaktur maupun retailer ya. Mereka membutuhkan bahan baku dari pemasok tentu saja. Kemudian poin yang pertama, apabila strategi perusahaan adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan pemasok atau supplier atau perusahaan-perusahaan yang menjadi pembeli keluarannya. Contoh, jika sebuah pabrik pakaian membeli pabrik tekstil dengan membeli saham atau asetnya. Kemudian poin yang kedua, alasan memilih strategi ini adalah untuk meningkatkan kepastian pasokan atau mutu bahan baku yang digunakan sebagai masukan produksi. Kita ke slide berikutnya, masih membahas mengenai integrasi ke belakang atau backward integration. Poin yang pertama, keuntungan integrasi ke belakang bagi konsumen adalah bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Kemudian poin yang kedua, perusahaan juga diuntungkan melalui pemanfaatan efisiensi teknis dan efisiensi biaya transaksi sehingga laba total yang didapatkan akan lebih besar bila dibandingkan dengan mereka harus membeli bahan baku dari perusahaan lain ya. Nah, contohnya dalam dunia nyata untuk integrasi ke belakang adalah misalnya kelompok Kompas Gramedia. Mereka memiliki banyak anak perusahaan media ya, termasuk di sini adalah dalam hal penerbitan. Kemudian contoh berikutnya misalnya PT Gudang Garam Internasional, misalnya dia memiliki pabrik kertas rokok di Afrika ya, selain juga dia punya pabrik di Indonesia yaitu di Kediri lebih tepatnya ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, strategi ini digunakan ketika yang pertama mahalnya pemasok, kemudian jumlah pemasok sedikit dan jumlah pesaing yang banyak. Kemudian yang ketiga, bersaing dalam industri yang tumbuh dengan cepat, memiliki sumber daya yang mampu memasok sendiri bahan bakunya, kemudian manfaat dan kestabilan harga sangat penting, pemasok memiliki laba yang tinggi, serta perlu membeli sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai strategi integrasi ya, yang kita bedakan menjadi dua macam, yaitu integrasi ke depan dan integrasi ke belakang. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu integrasi diversifikasi. Yang pertama adalah integrasi horizontal atau horizontal integration ya. Bila strategi jangka panjang suatu perusahaan didasarkan melalui akuisisi satu atau beberapa perusahaan sejenis yang beroperasi pada tingkat rangkaian produksi atau pemasaran yang sama. Kemudian akuisisi ini meniadakan pesaing dan memberikan perusahaan pengakuisisi akses masuk ke pasar. Nah, atau dengan kata lain, strategi horizontal ini yaitu strategi untuk menambah atau menciptakan produk baru yang tidak terkait dengan produk saat ini ya. Contohnya dalam dunia nyata misalnya PT Bank Lipo. Nah, ini sebagai cikal bakal grup Lipo memutuskan untuk bergerak di sektor properti ya, seperti misalnya Lipo Karawaci ataupun Lipo Cikarang. Gitu, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, daya tarik utama strategi ini adalah dapat dilihat ketika tujuan perusahaan untuk mengembangkan operasinya sehingga dapat mencapai pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal ya. Nah, strategi berikutnya yaitu pengembangan pasar atau market development. Strategi ini memasarkan produk lama dilakukan dengan menyasar pelanggan baru di wilayah-wilayah pasar terkait dan dengan menambah saluran distribusi. Nah, bentuk konkret penerapannya adalah dengan membuka kantor cabang di kota atau provinsi. Demikian juga, perusahaan dikatakan menerapkan pengembangan pasar jika mereka menambah jenis penyalur baru untuk melengkapi upaya penjualannya. Nah, artinya pada strategi pengembangan pasar ini, mereka memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar yang baru ya. Intinya seperti itu. Contoh dalam dunia nyata, misalnya PT Carrefour Indonesia, dia membuka berbagai macam gerai retail barunya di Indonesia ya, mungkin lebih dari 30 toko atau cabang di seluruh Indonesia. Kemudian contoh yang keduanya misalnya PT Garuda Indonesia membuka berbagai rute penerbangan baru ya, tidak hanya domestik melainkan mancanegara. Ya, ada beberapa rute penerbangan baru. Nah, masih mengenai pengembangan pasar atau market development. Nah, strategi ini digunakan ketika jaringan distribusi tersedia, kemudian perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi,
perusahaan saat ini sangat berhasil atas apa yang dikerjakan, serta muncul pasar yang baru atau pasar belum jenuh. Ya. Nah, strategi berikutnya adalah pengembangan produk. Nah, pada strategi pengembangan produk ini, dia dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Contoh dalam dunia nyata adalah misalnya PT Unilever Indonesia ya, mengembangkan salah satu produknya yaitu Pepsodent dengan beberapa varian yang baru. Dan pengembangan produk ini juga meliputi modifikasi cukup besar atas produk lama atau penciptaan produk baru yang masih berkaitan dengan pelanggan lama melalui saluran distribusi yang sudah ada ya. Dan kemudian konsep berpikirnya adalah menarik pelanggan yang puas untuk membeli produk baru sebagai akibat pengalaman positif mereka. Masih mengenai strategi pengembangan produk ya. Nah, strategi ini dilakukan ketika yang pertama memiliki produk-produk yang berhasil dan telah berada pada tahap jenuh. Kemudian yang kedua, pesaing menawarkan produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan riset dan pengembangan produk. Dan yang keempat, bersaing di industri yang sedang bertumbuh ya. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah penetrasi pasar atau market penetration. Strategi ini berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan sekarang di pasar sekarang melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Jadi sistemnya gencar ya. Misalnya PT Coca-Cola yang pemasarannya cukup gencar, salah satu strateginya adalah dengan membuat promosi di mana-mana di stasiun TV maupun di media-media ya, supaya menarik pelanggan baru yang lebih banyak tentunya. Kemudian penetrasi pasar ini juga mencakup peningkatan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran, iklan, dan penawaran barang promosi penjualan yang luas. Nah, strategi penetrasi pasar digunakan ketika yang pertama dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Kemudian terdapat hubungan yang tinggi antara pengeluaran untuk pemasaran terhadap kenaikan penjualan. Kemudian pangsa pasar pesaing menurun sedangkan total penjualan industri meningkat. Dan yang keempat, pasar yang ada belum jenuh oleh produk dan jasa perusahaan. Ya. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah usaha patungan atau joint venture. Dua atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk sebuah perusahaan baru yang terpisah dari kedua induknya. Nah, strategi ini cukup efektif ya, dan digunakan ketika misalnya dua atau lebih perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Nah, karena perusahaan-perusahaan kecil itu butuh waktu dan tentu saja ada hal-hal lain yang tentunya dipertimbangkan ya untuk bersaing dengan para kompetitor, terutama ketika para kompetitornya adalah perusahaan-perusahaan besar. Sehingga otomatis jika perusahaan-perusahaan kecil tersebut tidak mampu bersaing, maka salah satunya yang bisa mereka terapkan adalah dengan strategi joint venture ini. Nah, kemudian strategi ini juga bisa digunakan ketika muncul kebutuhan untuk secepatnya memperkenalkan teknologi baru. Ya. Ketika ingin memperkenalkan sebuah teknologi baru, kemudian beberapa perusahaan kecil bergabung atau bersatu, ya. Nah, kemudian bisa diperkenalkan dan dikenalkan ke pasar untuk tentu saja berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, terutama perusahaan-perusahaan besar. Dan kemudian yang ketiga, keunggulan yang berbeda dari kedua perusahaan dapat saling melengkapi. Ya, tentunya beberapa perusahaan kecil yang saling bersinergi satu sama lain, mereka memiliki keunggulan masing-masing ya. Dan keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dari beberapa perusahaan tersebut bisa saling melengkapi untuk keunggulan bersaing dengan para perusahaan kompetitornya. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah divestasi. Strategi divestasi ini adalah penjualan satu perusahaan atau komponen utama perusahaan atau pemisahan bagian perusahaan. Nah, strategi ini dilakukan ketika usaha penghematan gagal menghasilkan pembenahan yang diharapkan ya. Nah, kemudian pada divestasi ini bisa dilakukan ketika yang pertama sebuah divisi memerlukan lebih banyak sumber daya untuk bersaing. Kemudian sejumlah besar dana diperlukan secara mendesak sedangkan dana tidak bisa diperoleh dari sumber yang lain ya. Yang ketiga, suatu divisi bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, kemudian
diferensiasi. Nah, strategi ini lebih menitik beratkan kepada membangun persepsi pembeli akan keunggulan kualitas, desain, produk, teknologi, jaringan distribusi, image, dan pelayanan. Ya. Dan pada diferensiasi ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produknya dengan pesaing. Artinya adalah bahwa perusahaan dengan strategi diferensiasi ini tentunya harus memiliki produk yang unik yang bisa membedakan produknya dengan produk dari perusahaan kompetitor, walaupun produk tersebut jenisnya sama. Ya. Nah, strategi ini didasarkan pada penyediaan produk atau layanan yang unik atau berbeda dengan pesaing ya, tadi sudah dijelaskan, kemudian meningkatkan kepuasan pembeli, meningkatkan nilai yang dirasakan pembeli ya. Dan langkah untuk mencapai diferensiasi adalah untuk yang pertama, buat produk atau layanan yang lebih unggul dari pesaing, misalnya dari sisi desainnya, kinerjanya, atau yang lainnya ya. Nah, ini tentu saja bisa dibenahi. Pertama, baik dari desain ataupun kinerja tentu saja harus memiliki tenaga kerja yang ahli, yang expert di bidangnya, dan tentu saja ini bisa memberikan atau menaikkan performa perusahaan di bidang produknya ya. Kemudian langkah untuk mencapai diferensiasi yang kedua, tawarkan layanan purna jual yang superior ya. Jadi tidak hanya kegiatan penjualan produk setelah itu selesai, tapi bagaimana setelah produk tersebut dijual ada layanan-layanan setelah penjualan yang bisa diatasi atau dikembangkan oleh perusahaan supaya pelanggan semakin tertarik ya untuk menikmati produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, buat rantai pasokan yang superior. Yang keempat, buat merek yang kuat. Dan yang kelima, tawarkan kemasan produk atau layanan unggulan. Ya. Nah, kemudian cost leadership atau kepemimpinan biaya. Ya. Nah, ini adalah strategi yang lebih memperhitungkan para pesaing daripada pelanggan. Perusahaan memfokuskan pada harga jual yang murah. Strategi ini menekankan pada efisiensi dengan volume produk yang besar. Perusahaan berharap dapat memanfaatkan skala ekonomi. Nah, yang terakhir adalah fokus. Strategi ini dipakai oleh bisnis yang ingin menghindarkan diri dari konfrontasi langsung dengan pesaingnya dengan cara mengkonsentrasikan diri pada pangsa pasar yang kecil. Dalam strategi ini, perusahaan berkonsentrasi pada beberapa target pasar terpilih ya. Dan persyaratan strategi fokus adalah keterampilan dan sumber daya umum ya. Ini yang harus diperhatikan, dititik beratkan pada strategi fokus ini adalah sumber daya manusianya tentu saja. Karena dengan sumber daya manusia yang kompeten tentunya akan menaikkan tidak hanya nilai produk di mata pelanggan, melainkan performa secara keseluruhan dari perusahaan tersebut ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-7 ya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.